Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membahas osilator harmonik. Kita ketahui sebuah partikel yang berada di sebuah pengaruh gaya yang sifatnya seperti pegas, yaitu F sama dengan min Kx. Maka kita dapatkan persamaan dinamikanya min Kx sama dengan M d kuadrat X dt kuadrat dengan solusi seperti ini, Xt sama dengan A sin omega t tambah B cos omega t. Ini solusi umumnya, dengan omega adalah akar K per M. Dan energi potensial sistem kita itu adalah setengah K X kuadrat. Sebagaimana kita ketahui, secara klasik ini adalah energi potensial pegas. Bentuk energi potensialnya adalah berbentuk parabola. Ya, akan bentuk seperti ini nanti, parabola. Nah, bentuk ini tentu kalau kita masukkan K-nya sama dengan ini lagi, mengandung omega lagi, maka K itu bisa diganti dengan omega kuadrat dikali M atau M omega kuadrat. Ini K-nya sama dengan M omega kuadrat. Di dalam kuantum, rumusan yang kita bahas. Jadi, kita membicarakan partikel yang berada di bawah pengaruh potensial Vx sama dengan setengah M omega kuadrat X kuadrat. Nah, tentu dengan V seperti ini, persamaan Schrödinger-nya menjadi seperti ini. Ini kan bagian V-nya. Di min H kuadrat per H kuadrat per 2M D kuadrat C D X kuadrat tambah setengah M omega kuadrat X kuadrat C sama dengan EFC. Dalam literatur kita mengenal dua cara menyelesaikan persamaan Schrödinger dalam bentuk seperti ini. Yang pertama menggunakan cara kasar, istilahnya tanda kutip, itu menggunakan deret pangkat. Yang kedua, cara yang lebih cantik itu menggunakan teknik aljabar yang dikenal nanti penggunaan operator-operator tangga atau ladder operator. Nah, kita menggunakan cara aljabar. Untuk memulainya, kita tulis persamaan yang Schrödinger kita ini dalam bentuk seperti ini. S per 2M tambah P kuadrat tambah M omega S kuadrat C sama dengan EFC. Kita ketahui bahwa P itu adalah H per I ddx yang merupakan operator momentum. Jadi, ini adalah merupakan suatu operator Hamiltonian yang kita sebut sebagai ini. H sama dengan 1/2M kali P kuadrat tambah M omega X kuadrat. Nah, dengan mengingat bahwa secara aljabar kita punya misalnya dua variabel U dan V dalam bentuk seperti ini, U kuadrat tambah V kuadrat, di mana U dan V adalah bilangan-bilangan kompleks, maka U kuadrat tambah V kuadrat itu bisa terus dalam bentuk IU tambah V dikali min IU tambah V. Tapi persoalannya tidak sesimpel ini, karena kita sekarang bicara bukan variabel, tapi bicara tentang operator. Jadi P dan X adalah sebuah operator, mana sifat komutasi itu adalah XP tidak sama dengan PX. Nah, untuk keperluan kita perkenalkan sebuah kuantitas operator A plus dan A minus yang nantinya kita kenal sebagai ladder operator atau operator tangga, yaitu A plus minus sama dengan 1 per akar 2 H coret M omega dikali min plus IP ditambah
M omega X. A plus sama dengan 1 per akar 2 H coret M omega dikali min IP tambah M omega X, dan A minus sama dengan 1 per akar 2 H coret M omega IP tambah M omega X. Sekarang coba kita lihat bagaimana produk operator A minus A plus. A minus A plus berarti A minusnya di belakang, yang A minusnya di belakang, kemudian A plus di depannya. Jadi A plusnya di sini, A minusnya di sini. Nah ini karena masing-masing membawa 1 per akar 2 M H coret, 2 H coret M omega, maka hilang akarnya menjadi tinggal 1 per 2 H coret M omega. Nah kita kalikan, hasil seperti ini. Kita lihat secara detail, A minus A plus itu berarti sama dengan 1 per 2 H coret M omega, IP tambah M omega X dikali min IP tambah M omega X. Ini kalikan, hasilnya adalah P kuadrat tambah M omega X kuadrat dikurang IM omega XP dikurang PX. Ini kita tulis dalam bentuk hubungan komutator seperti ini. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 H coret M omega kali P kuadrat tambah M omega X kuadrat dikurang dikurang IM omega komutasi XP. Kemudian kita kalikan ke dalam, ini hasil seperti ini. Ini tinggal, ini dengan ini, tinggal I per 2H coret S, P. Ini untuk produk A minus A plus. Kalau untuk produk A plus A minus, berarti kita balik. Ini yang bagian A plusnya adalah min IP tambah M omega X, dan ini bagian A minusnya di depan, IP tambah M omega X. Kalau kita lanjutkan, ya jadi komutasi P, X, dan hasilnya adalah min IH coret P, X. Jadi bedanya hanya di posisi ini saja. Ini X, P, komutasi X, P, ini komutasi P, X. Itu A minus A plus beda dengan A plus A minus, bedanya di sini. X, P untuk A minus A plus dan P, X untuk A plus A minus. Kita sudah menggunakan sifat komutasi XP dan PX dalam bentuk komutator X, P. Nah, secara umum seperti ini. Komutator A, B sama dengan AB dikurang BA. Nah, kita dapat lagi A minus A plus kita adalah seperti ini, dan A plus A minusnya adalah ini. Ini A minus A plusnya ini, A plus A minus adalah ini. Yang harus kembali kita ingat bahwa operator-operator tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus dikerjakan pada suatu fungsi uji atau test function, itu misalnya fx. Itu operator harus bekerja pada suatu fungsi. Maka komutator x, p atau sifat komutasi x, p itu bisa kita lihat hasilnya menggunakan suatu fungsi uji yaitu fx. Maka komutator x, p fx sama dengan xp dikurang px bekerja pada fx. Jadi urutannya x, p adalah xp dikurang px kurung fx. Jadi ini xp-nya dan ini adalah px-nya. Ini fungsi yang dikerjakan oleh masing-masing operator. Jadi ini x p f. Sini adalah ini. Kemudian h coret per i d dx dari 2
variabel, yaitu X dikali F. Nah, tentu ini turunan dari dua variabel. Hasilnya adalah tentu X df dx ditambah dx dx kali F. Ya, sehingga dapatnya seperti ini. X df dx kurang F karena dx dx sama dengan 1 ditinggal F. Minus ini karena dia harus dari sini. Jadi, ternyata dengan mengeluarkan H per I-nya, dapatkan H coret per I dikali X df dx dikurang X df dx lagi dikurang F. Hasilnya ini tentu sama coret, tinggal min H per I kali F atau I H coret Fx. Nah, kemudian setelah selesai ini baru fungsi ujinya kita buang, kita dapatkan X, P sama dengan I H coret. Nah, nanti P, X adalah min I H coret. Bisa dibuktikan, mudah, langkahnya sama. P, X adalah min I H coret. Mengingat min A plus sama dengan ini, sementara suku yang ini sudah kita kenal sebagai Hamiltonian, dan X, P itu adalah I kali H coret, maka A minus A plus itu hasilnya dari ini. Tinggal 1 per H coret omega kali H tambah setengah. Itu A minus A plus. Atau H-nya adalah H coret omega dikali A minus A plus dikurang setengah. Nah, dengan cara yang sama, kita akan dapatkan A plus A minus sama dengan 1 per H omega H dikurang setengah. Atau H sama dengan H omega A plus A minus tambah setengah. Nah, secara khusus A minus, A plus sama dengan 1. Atau komutator A minus A plus sama dengan 1. Itu bisa kita uji dengan di sini. A minus, A plus itu adalah A minus A plus dikurang A plus A minus. Ya, ini sama dengan 1 per 2 H coret M omega P kuadrat tambah M omega X kuadrat dikurang I per 2 H coret X, P, komutator X, P dikurang bagian ininya seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat komutasi saja, tidak perlu menggunakan fungsi uji. Ini kita gunakan sifat komutasi. Nah, kita lihat bagian ini sama dengan ini. Nah, tinggal berarti yang tersisa adalah ini dan ini. Hasilnya adalah I min I per 2 H coret X, P ditambah I per 2 H coret P, X. Nah, kita tahu X, P adalah IH, P, X adalah min IH. Hasilnya sama dengan 1. Jadi, komutator A minus, A plus sama dengan 1. Jadi, dapat dilihat kembali bahwa Hamiltonian bisa dibentuk dalam wujud operator tangga. Itu mengingat bahwa A minus A plus sama dengan 1 per 2 H coret M omega dikali P kuadrat tambah M omega X kuadrat dikurang I 2 H coret X, P. X, P adalah I H coret, sementara ini adalah 2 MH. Begitu juga A plus A minus, bedanya cuma ini P, X, dimana P, X adalah min IH, ini adalah min IH, dikalikan ke sini, hasilnya adalah min setengah, sementara ini
I H coret dikalikan di sini hasilnya adalah plus setengah. Jadi dengan demikian kita dapatkan H minus A plus adalah 1 per H coret kali H tambah setengah, atau H meternya adalah H coret omega kurung A minus A plus dikurang setengah. Sebaliknya A plus A minus adalah 1 per H coret omega H minus setengah, dan demikian H-nya adalah H coret omega A plus A minus plus setengah. Jadi ini kita punya dua bentuk H menggunakan operator tangga. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan Schrödinger, bentuknya jadi seperti ini. Persamaan Schrödingernya. Ada titik krusial di sini. Kita bisa mengklaim jika psi memenuhi persamaan Schrödinger dengan energi E, yaitu H psi sama dengan E psi, maka A plus psi juga akan memenuhi persamaan Schrödinger dengan energi E tambah H coret omega. Dengan persamaan Schrödingernya H A plus psi sama dengan E tambah H omega A plus psi. Buktinya, kalau kita gunakan yang ini, jadi H itu adalah Hamiltonnya adalah H coret omega A plus A minus tambah setengah, maka H A plus psi itu berarti ini H-nya, ini A plus psi-nya. Jadi H omega A plus A minus tambah setengah A plus psi. Masukkan ke dalam, jadi A plus ini di sini jadinya A plus A minus A plus dan setengah A plus psi. Kemudian keluarkan yang ini juga keluarkan, jadi H coret omega A plus A minus A plus tambah setengah psi. Jadi A plus, jadi bisa digeser karena ini hanya ini bilang real bukan operator, maka bisa kita pertukarkan posisinya, jadi H plus dikurung H omega A plus A minus tambah 1 tambah setengah psi. 1 itu berasal dari kenyataan bahwa A minus A plus adalah A plus A minus tambah 1. Itu dari hubungan ini. Dari hubungan komutator A minus A plus sama dengan 1, maka A minus A plus adalah A plus A minus tambah 1. Jadi ini A minus A plus, ini A plus A minus tambah 1. Nah ini, ya, ini A minus A plus sama dengan A plus A minus tambah 1. Ini setengahnya tambah setengah. Nah, A plus A minus tambah setengah kali H coret omega itu sama dengan H. Sementara 1 kali H coret omega adalah ini. Ya, hasilnya adalah A plus H Hamiltonian tambah H coret omega psi. Ya, tentu H tambah H coret omega psi sama dengan E tambah H coret omega psi. Sehingga A plus H tambah H coret omega psi sama dengan A plus E tambah H coret omega psi. Nah, kembali, ini semuanya adalah nilai atau bilangan, bukan operator, sehingga bisa ditukarkan dengan ini, hasil seperti ini. H A plus psi sama dengan E tambah H coret omega A plus psi. Dengan cara yang sama, kita akan dapatkan H A minus psi sama dengan I dikurang H omega A minus psi. Jadi kita lihat bahwa A plus bekerja pada psi akan menghasilkan kenaikan energi sebesar H coret omega. Sebaliknya, A minus bekerja pada psi akan menurunkan energi sebesar H coret omega. Itulah kenapa operator A plus dan A minus disebut sebagai operator tangga. Yang plus menaikkan energi sistem,
sebesar H coret omega, A minus menurunkan energi sistem atau energi partikel sebesar H minus omega. Maka A plus itu sebagai operator tangga naik menaikkan keadaan satu tingkat, A minus adalah operator tangga turun menurunkan keadaan satu tingkat. Jadi A plus bekerja pada keadaan psi 0 akan menaikkan keadaan menjadi psi 1. A plus bekerja pada psi 1 akan menaikkan keadaan menjadi psi 2. A plus pada psi 0 menjadi psi 2. Jadi A plus pangkat N kali psi 0 sama dengan psi N. Artinya kalau A plus bekerja pada psi N akan menyebabkan keadaan berubah menjadi psi N tambah 1. A minus bekerja pada psi N akan menyebabkan keadaannya berubah menjadi psi N minus 1. Jadi operator A plus menaikkan keadaan partikel kita dari keadaan psi N menjadi psi N plus 1, psi N plus 2, dan seterusnya. Dan dengan demikian menaikkan energi dari masing-masing partikel kita sebesar H coret omega. Awalnya En kerjakan A plus, jadi En plus H coret omega, dikerjakan lagi En plus 2H coret omega, dan seterusnya. Juga hal yang sebelumnya bekerja pada A minus. Nah, kalau operator tangga bisa menaikkan energi sebesar H coret omega setiap langkah, sampai energinya jadi kita hingga, dan energi itu positif. Tapi A minus operator tangga turun itu menurunkan energi sebesar H coret omega juga. Nah, persoalannya kalau diteruskan operator A minus bekerja pada psi, lama-kelamaan akan menuju pada energi negatif, yaitu energi kecil dari nol. Nah, hal itu kan tidak fisikal. Jadi harus dijamin bahwa A minus itu akan membawa energi terendahnya adalah nol. Kita akan menggunakan sifat ini melalui A min sama dengan 1 per akar 2H coret M omega kali IP tambah M omega X, atau bisa ditulis dalam bentuk lain, IP ini diganti dengan H coret D dx, maka A min psi 0 sama dengan 0 itu berarti 1 per akar 2H coret M omega H coret D dx tambah M omega X psi 0 sama dengan 0. Nah, itu berarti persamaan jadi seperti ini. Ya, ini gampang menyelesaikannya. Solusinya adalah seperti ini. Jadi psi 0-nya adalah A I min M omega per 2H coret X kuadrat. Ingat kembali, jika Y sama dengan E min X tambah C, karena ada konstan, itu berarti E min X kali E pangkat C. E pangkat C kan konstan, nah bisa diserap dalam bentuk konstanta A. Jadi, solusi seperti ini, itu menunjukkan bahwa psi 0 kita adalah A E min M omega per 2H coret X kuadrat. Nah, ini bisa kita normalisasi seperti ini, itu psi 0, integral psi 0 kuadratnya sama dengan 1. Itu berarti 1 sama dengan A kuadrat integral min T hingga E min M omega X kuadrat per H coret dx sama dengan A kuadrat akar pi H coret per M omega, atau A kuadrat kita adalah akar M omega per psi H coret, dan karena itu psi 0 kita adalah M omega per pi H coret pangkat 1/4 E min M omega 2H X kuadrat. Ini adalah psi 0 yang sudah ternormalisasi. Untuk menentukan energinya, menggunakan operator A plus A minus lagi,
yaitu H coret omega A plus A minus tambah setengah psi 0 sama dengan N0 psi 0, maka itu berarti H coret omega A plus A minus psi 0 tambah H coret omega kali setengah psi 0 sama dengan 0 psi 0. Nah, ini kan tadi sama dengan 0, berarti ini semua menghasilkan nilai 0, sehingga kita dapatkan setengah H coret omega psi 0 sama dengan N0 psi 0. Dengan demikian, N0 kita adalah setengah H coret omega. Ini adalah energi terendah yang dimiliki oleh osilator harmonik kita. Kita ambil contoh sebuah soal seperti ini. Kita diminta menentukan keadaan eksitasi pertama dari osilator harmonik, yaitu psi 1. Psi 1x sama dengan A1 A plus psi 0. A1 per akar 2 H coret M omega kali ini min H coret D dx M omega X ini yang A plusnya. Nah, ini psi 0-nya. M omega per pihak coret pangkat seperempat E min M omega per 2H coret X kuadrat. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita normalisasi dengan integral psi 1 kuadrat dx adalah A1 kuadrat akar M omega per pi H coret kali 2 M omega per H coret kali integral min tingkat X kuadrat E min M omega per H kali X kuadrat dx sama dengan A1 kuadrat. Nah, kita dapatkan bahwa nilai ini 1, maka hasilnya adalah A1-nya sama dengan 1. Ingat dari normalisasi dengan 1, maka A1 sama dengan 1. Jadi secara prinsip, menggunakan operator tangga, kita bisa mendapatkan keadaan-keadaan yang berapapun, misalnya psi 50, bisa kita dapatkan psi 50-nya berapa. Hanya fungsi tersebut belum ternormalisasi, karena operator tangga tidak otomatis menghasilkan keadaan-keadaan yang sudah ternormalisasi. Untuk mendapatkan keadaan yang sudah ternormalisasi, kita bisa menerapkan langkah-langkah yang akan diuraikan berikut. Secara khusus integral min hingga A plus minus psi n konjugat dikali A plus minus psi n dx, yang A plus minus bisa dipindahkan ke depan, itu menjadi A minus plus konjugat. Jadi hasilnya adalah integral min hingga A minus plus A plus minus psi n konjugat psi n dx. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kembali persamaan Schrödinger kita. H coret omega sama dengan A plus minus A minus plus minus setengah psi sama dengan psi. H sama dengan H coret omega dikali ini, dan H coret omega kali ini. Bedanya cuma plus. Ini minus, ini plus. Ini minus plus, ini plus minus. Dan H psi sama dengan psi, sama Schrödinger-nya. Maka H psi n sama dengan En psi n. Dengan En yang kita telah dapatkan ini, maka H psi n sama dengan N plus setengah H coret omega psi n. Sehingga kita masukkan H-nya yang ini, H ini sama dengan ini, hasilnya sama dengan setengah ini psi H coret omega bisa coret juga, ini dengan ini bisa coret juga. Kita dapatkan A plus A minus psi n, tinggal bagian sini, A plus A minus psi n sama dengan N psi n.
Untuk yang kedua, yaitu kalau kita gunakan Hamiltonian yang ini, maka H caret omega A minus A plus. Kalau tadi A plus A minus, sekarang A minus A plus dikurang setengah Cn sama dengan M plus setengah H caret omega Cn. Maka hasilnya adalah A minus A plus Cn sama dengan yang minus setengah pindah jadi 1, N plus 1 Cn. Jadi kita dapatkan A plus A minus Cn sama dengan N Cn, ini A plus A minus Cn sama dengan M Cn, dan A minus A plus Cn sama dengan N plus 1 Cn. A minus A plus Cn sama dengan N plus 1 Cn. Berikutnya juga perlu kita tinjau integral A plus Cn konjugat kali A plus Cn dx. Kembali ini pindahkan ke depan jadi integral A minus A plus Cn konjugat Cn dx. Nah, A minus A plus Cn itu kan sama dengan N plus 1 Cn konjugat kali Cn dx. Itu N plus 1-nya adalah bilangan, bisa keluarkan dari integrasi. Hasilnya adalah N plus 1 integral Cn konjugat Cn dx. Di satu sisi lain A plus Cn konjugat dikali A plus Cn itu sama dengan Cn plus 1. Sesuai dengan yang ini, A plus Cn sama dengan Cn plus 1. Nanti A minus Cn sama dengan N Cn minus 1. Jadi A plus Cn konjugat sama dengan A plus Cn. Jadi ini sama dengan Cn plus 1 konjugat dikali Cn plus 1 sama dengan Cn kuadrat Cn plus 1 konjugat dikali Cn plus 1. Hasilnya Cn kuadrat dikali Cn plus 1 kuadrat. Nah, ini yang di sini nantinya. Jadi kalau kita memiliki integral ini min T hingga A plus Cn konjugat dikali A plus Cn dx, itu di satu sisi sama dengan ini, itu berasal dari sini. Jadi yang integral kali ini sama dengan ini hasilnya. Di sisi lain sama dengan ini, nah itu berasal dari sini. Jadi yang sama dengan ini. Jadi di satu sisi integral ini sama dengan ini, itu berasal dari sini, bahwa ini sama dengan ini. Di sisi lain integral ini sama dengan ini. Dari integral ini sama dengan ini. Demikian juga untuk yang integral min T hingga A minus Cn konjugat dikali A minus Cn dx itu sama dengan dn kuadrat integral min T hingga Cn min 1 kuadrat dx sama dengan n min T hingga Cn kuadrat dx. Dan karena Cn dan Cn plus 1 atau Cn minus 1 ternormalisasi, maka integral min T hingga Cn kuadratnya sama dengan 1, integral min T hingga Cn plus 1 kuadrat juga sama dengan 1. Begitu juga dengan ini, sama dengan 1, juga sama dengan 1. Otomatis Cn kuadrat kita sama dengan n plus 1, dn kuadrat kita sama dengan n. Sehingga Cn sama dengan akar n plus 1, dan dn sama dengan akar n. Maka samaan yang ini A plus Cn sama dengan Cn plus 1 dengan Cn sama dengan akar n plus 1, berarti A plus Cn sama dengan akar n plus 1 Cn plus 1. Begitu juga A minus Cn sama dengan akar n Cn minus 1. Sehingga untuk C1 misalnya, C1 adalah A plus C0, C2 berarti 1/2 A plus C1. Sebut saja nilai ini sama dengan 1/2 A plus kuadrat C0. C3 sama dengan 1/3 A plus C2 sama dengan 1/3 kali 2 A plus pangkat 3 C0. C4 sama dengan 1/4 A4 C3 sama dengan 1/4 4 kali 3 kali 2 A plus pangkat 4 C0. Otomatis kita dapatkan bahwa Cn sama dengan 1/akar n faktorial A plus pangkat n C0. Nah, dengan demikian, ingat, Cn adalah An A plus pangkat n C0, maka dengan demikian An kita adalah 1/akar n faktorial. Nah, ini.
N kita adalah per N akar N faktorial. Sekarang kita lihat contoh soal, kita diminta mencari nilai harap dari energi potensial untuk keadaan yang Kn pada osilator harmonik. Kita tahu bahwa nilai harap potensial V adalah nilai harap dari setengah M omega kuadrat X kuadrat atau sama dengan setengah M omega kuadrat integral min 3 Cn konjugat X kuadrat Cn dx. Sekarang kita terjemahkan X dan P dalam bentuk operator-operator tangga. Kita lihat kembali A plus minus sama dengan 1 per akar 2H coret M omega minus plus IP tambah M omega X. Katanya A plus adalah ini, A minus adalah ini. Maka kalau kita jumlahkan A plus tambah A minus, hasilnya ini. Hilang bagian IP-nya, kita kurangkan A plus kurang A minus, hasilnya ini. Atau A plus kurang A minus adalah hasil ini. Nah, dengan demikian, kita dapatkan X kita, tinggal pindahin saja, ya kan, sama dengan ini. X kita sama dengan akar H coret per 2M omega, A plus tambah A minus. Di sini. Dan P kita pindahkan juga, sama dengan P sama dengan I akar H coret M omega per akar per 2, P sama dengan I akar H coret omega per 2 A plus dikurang A minus. Nah, coba kita perhatikan X kuadratnya. X kuadrat berarti X dikali X. Artinya, nanti A plus ditambah A minus dikali A plus tambah A minus. Ini kali ini. Suku ini jadi akarnya hilang. Jadi A plus kuadrat tambah A plus A minus tambah A minus A plus tambah A minus kuadrat. Hasilnya. Sehingga nilai harap V sama dengan H coret omega per 4 dari sini. Nah, kali integral Cn konjugat. Ini X kuadratnya. Operator X kuadratnya. Cn dx. A plus kuadrat Cn itu akan menghasilkan Cn plus 2. Yang tentu ortogonal dengan Cn. Begitu juga A minus kuadrat Cn akan menghasilkan Cn-2 yang juga ortogonal dengan Cn. Sehingga suku yang ini itu hilang karena dia ortogonal dengan Cn, hasilnya 0. Tinggal suku-suku ini saja. Nah, suku ini A plus A minus, suku ini A plus A minus Cn sama dengan MCn. Sementara suku yang satu lagi A minus A plus Cn sama dengan M plus 1 Cn. Jadi hasil 2 ini itu sama dengan N tambah 1. Hasil 2 ini sama dengan N tambah 1. Jadi hasilnya adalah 2N plus 1 kali seperempat atau nilai harap V sama dengan setengah H coret omega N plus setengah. Perhatikan energi potensial nilainya adalah separuh dari energi total karena separuhnya lagi dimiliki oleh energi kinetik.